semangat. Berjumpa lagi dengan Ibu Lisdarita. Di video pembelajaran kali ini Ibu akan mengajarkan yaitu tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 1, sumber energi. Energi adalah sesuatu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan. Energi disebut dengan tenaga. Makanya di pagi hari sebelum kita melakukan kegiatan ataupun aktivitas ataupun orang tua kita ataupun kita sendiri, tentunya kita harus memerlukan sumber energi bagi tubuh kita. Sumber energi apa yang kita perlukan di dalam tubuh kita? Yaitu adalah sumber energi makanan dan minuman. Nah, sumber energi itu adalah semua benda yang menghasilkan energi atau menghasilkan tenaga. Kita lihat contoh sumber energi. Ada sumber energi air. Air ini dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa kita gunakan untuk mencuci piring, mandi, mencuci pakaian, atau mengairi sawah. Dan air juga bisa menghasilkan pembangkit listrik tenaga air atau disingkat dengan PLTA. Nah, contoh PLTA yaitu yang ada di Indonesia adalah PLTA Sigura-gura. PLTA Sigura-gura ini terdapat di Sumatera Utara. Yang kedua adalah makanan. Makanan adalah sumber energi bagi tubuh kita ataupun bagi makhluk hidup, baik itu hewan dan tumbuhan. Tumbuhan memerlukan sumber energi dari matahari. Yang ketiga adalah matahari. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi yang menghasilkan cahaya dan panas. Sumber energi lainnya adalah udara. Udara itu adalah angin yang bergerak atau disebut dengan bayu. Selain itu juga sumber energi lainnya adalah listrik dan api. Nah, apa manfaat dari listrik? Nah, manfaat dari listrik ini dapat kita gunakan untuk menghidupkan semua peralatan listrik yang ada di rumah kita ataupun untuk menerangi ruangan, yaitu cahaya lampu. Nah, api untuk menghangatkan tubuh pada saat kita kedinginan atau pada saat kita berkemah, kita hidupkan api unggun. Nah, itu manfaatnya. Yang selanjutnya, matahari itu adalah sumber energi terbesar di bumi. Kita lihat apa sajakah manfaat dari sumber energi matahari tadi. Yang pertama adalah membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Jadi tanpa matahari, semua makhluk hidup tidak bisa hidup. Kalau tidak ada matahari, maka dunia ini akan gelap. Nah, kalau tidak ada cahaya dan panas matahari, nah tumbuhan tidak akan bisa hidup. Atau tumbuhan tidak bisa makan, memerlukan proses fotosintesis. Yang kedua adalah sebagai pembangkit listrik tenaga surya yang disingkat dengan PLTS. Selain itu juga manfaat dari matahari itu adalah mengeringkan pakaian, mengeringkan ikan, mengeringkan padi, mengeringkan kerupuk, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat bagaimana cara kita untuk menghemat energi listrik yang ada di rumah kita. Karena biasanya setiap hari peralatan listrik itu yang paling banyak kita gunakan di rumah. Cara menghematnya itu adalah mematikan peralatan energi listrik ketika tidur. Yang kedua apa nah?
yaitu mencabut kabel peralatan listrik yang sudah dimatikan. Yang ketiga apa lagi? Kita lihat, kita bisa juga mengatur suhu pendingin ruangan pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, seperti itu cara kita menghemat energi listrik yang ada di rumah kita. Atau pada saat di sekolah nih, kita sudah bertatap muka. Nah, kalau cuacanya terang, kita tidak perlu menghidupkan lampu. Atau cuacanya dingin, kita tidak perlu menghidupkan kipas angin. Jadi kita manfaatkan sebaik mungkin. Nah, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber energi. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama adalah kita harus merawat dan memelihara tanaman-tanaman, baik itu di lingkungan rumah kita, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Yang selanjutnya adalah kita bisa melakukan penghijauan, yaitu dengan menanam berbagai tanaman di lingkungan rumah kita, atau tidak menebang pohon secara sembarangan atau secara liar. Dan yang selanjutnya tidak boleh membuang sampah sembarangan atau membuang limbah ke sumber air, karena air itu sangat bermanfaat bagi kita. Dalam sumber energi itu kita memiliki hak. Apa hak kita yang kita peroleh dalam pemanfaatan energi? Yang pertama adalah hak kita berhak mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi. Yang kedua, hak kita adalah menggunakan lampu saat belajar atau menyalakan kipas atau AC pada saat kita kepanasan. Hak kita selanjutnya adalah menggunakan air bersih untuk keperluan kita sehari-hari, terkhusus untuk kita minum. Kita harus meminum air bersih, tentunya yang sudah matang. Nah, selain hak, kita juga memiliki kewajiban. Apa contoh kewajiban kita di dalam menghemat bahan bakar minyak? Ada kewajiban kita dalam menghemat bahan bakar minyak. Yang pertama kewajiban kita itu adalah berjalan kaki atau naik sepeda jika jarak yang kita tempuh atau yang kita tuju dekat. Contohnya, kalau sekolah kita di dekat lingkungan sekolah, kita tidak perlu menggunakan kendaraan ataupun sepeda motor. Kita cukup berjalan kaki. Atau kalau rumah kita jauh, kita bisa menggunakan kendaraan umum atau bus sekolah. Dan yang ketiga, kewajiban kita harus pintar menggunakan bahan bakar atau bisa dengan menggunakan bahan bakar alternatif. Nah, salah satu sumber energi yang kita gunakan sehari-hari adalah bahan bakar minyak atau disingkat dengan BBM. Ini yang paling banyak kita gunakan kalau kita bepergian kemana-mana. Tentunya kita harus bisa memanfaatkannya sebaik mungkin. BBM ini adalah terbuat dari minyak bumi. Dan BBM ini adalah sumber energi atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang tidak dapat diperbaharui itu artinya apabila kita gunakan secara terus-menerus tanpa adanya penghematan, maka BBM itu nanti akan habis, tidak tersedia kembali kalau kita gunakan secara terus-menerus. Nah, tadi kita sudah membahas tentang sumber energi. Contoh sumber energi itu tadi ada udara. Nah, udara itu disebut dengan angin, atau udara yang bergerak disebut dengan angin atau bayu. Nah, angin ini atau bayu ini dapat menghasilkan yaitu pembangkit listrik tenaga bayu atau disingkat dengan PLTB. PLTB terbesar
terbesar di Indonesia itu terdapat di Sirap, yaitu di Sulawesi Selatan. Nah, angin ini juga dapat memiliki energi kinetik yang dapat menggerakkan kincir angin sehingga kincir angin bisa berputar. Nah, di logika kamu atau di buku tema kamu pasti kamu menemukan di situ sebuah lagu, yaitu lagu Matahari. Lagu Matahari ini diciptakan oleh Nur Hasanah. Nah, boleh nanti kamu nyanyikan di rumah, kamu cari di YouTube lagunya. Dalam menyanyikan sebuah lagu tadi, yaitu lagu Matahari, bisa dengan diiringi oleh alat musik supaya lagu yang kita nyanyikan tadi terlihat indah atau terdengar merdu. Contoh alat musiknya yaitu bisa menggunakan alat musik ritmis. Alat musik ritmis itu adalah alat musik yang tidak bernada. Contohnya ada alat musik ketipu. Nah, bisa kamu lihat pada gambar. Ada alat musik tambori, ada juga alat musik maracas. Selain itu ada juga alat musik ritmis yang disebut dengan triangle. Ada juga yang disebut dengan gong. Ada juga drum. Ada juga rebana. Dan juga selain itu ada juga yang disebut dengan kecrek. Nah, itu adalah contoh alat musik ritmis yang digunakan untuk mengiringi sebuah lagu supaya lagu tadi bisa terdengar lebih indah. Nah, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu paham, mengerti apa yang sudah ibu jelaskan hari ini. Cukup sekian video kita kali ini.